Akhirnya, Ustadz Dery Sulaiman meminta maaf kepada seluruh warga Tasikmalaya atas polemik video yang sempat diunggahnya tersebut. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Tasikmalaya dan kepada keluarga besar Garmen Al-Lutfi milik Haji Yayan dan Teresi. Kebetulan beliau adalah orang yang mewakafkan tanah untuk pembangunan pesantren DSAS, ucapnya. Ustadz Dery mengaku bahwa video yang belakangan memicu polemik di masyarakat itu merupakan hal yang spontan untuk menanggapi komentar yang tidak nyambung. Ia juga menegaskan bahwa soal penempatan pengungsi Rohingya yang ada di Aceh ke Tasikmalaya itu tidak mungkin terjadi, sehingga ia berharap bahwa warga Tasikmalaya tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. Simak video selengkapnya. Pernyataan Ustadz Dery Sulaiman yang siap menampung pengungsi Rohingya di Tasikmalaya sampai ramai menjadi perbincangan. Pernyataan yang disampaikan melalui akun TikTok itu mendapat tanggapan dari warganet, termasuk dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan, mengaku belum menerima informasi utuh mengenai pernyataan Ustadz Dery Sulaiman. Namun, dia akan meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol, Kota Tasikmalaya, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kami akan minta Kesbang koordinasi untuk mengecek informasi itu, betul atau tidak, kata dia, Kamis, 14 Desember 2023. Menurut dia, niatan itu dipastikan untuk misi kemanusiaan. Namun, di sisi lain proses harus dilakukan dengan benar, sehingga bisa baik untuk semua pihak, termasuk warga sekitar. Niatan itu juga harus dikoordinasikan dengan sejumlah pihak terkait. Pasalnya, pengungsi Rohingya notabene bukan warga negara Indonesia. Karenanya, masalah itu harus dibahas pihak imigrasi, TNI, dan aparat kepolisian. Niatnya baik, tapi teknisnya harus dipertimbangkan. Itu kan ada mekanismenya, karena di sini ada imigrasi, kepolisian, TNI, yang juga harus ikut membahas bersama, ujar dia. Ivan menambahkan, pihaknya juga masih akan mencari tahu mengenai informasi tersebut. Sementara kami belum dapat informasi, kata dia. Sebelumnya, pernyataan ingin menampung pengungsi Rohingya itu disampaikan Ustadz Dery Sulaiman melalui akun TikTok pribadinya. Dalam video tersebut, Ustadz Dery memberikan tanggapan atas komentar warganet yang meminta pengungsi Rohingya ditampung di rumahnya. Menurut dia, komentar itu merupakan reaksi dari pernyataan sebelumnya. Komentar ini muncul karena saya bikin reaksi terkait pengungsi Rohingya diterima atau ditolak. Saya berlaku adil, tidak berpihak kemanapun. Saya tidak berpihak kepada pengungsi Rohingya di Aceh, dan tidak membenci mereka, kata dia. Dia mengaku hanya memberikan ide. Apabila para pengungsi itu dipandang layak tinggal di Indonesia, pemerintah mesti menyiapkan lahan pekerjaan dan tempat yang bisa mereka garap. Karena kita luas, Indonesia punya belasan ribu pulau. Itu ide saya, ujar dia. Namun, Ustadz Dery menyampaikan, seandainya pengungsi Rohingya dinilai tidak layak dan tidak diizinkan tinggal di Indonesia, pemerintah harus memulangkan mereka dengan terhormat. Tindakan itu selayaknya dilakukan, tanpa harus mencaci maki atau mengeluarkan kata tidak pantas oleh seorang beragama. Bagaimanapun mereka adalah manusia, apalagi sebagian besar adalah Muslim. Saudara Muslim kita, tidak mungkin mereka berniat buruk datang ke Indonesia, ujar dia. Dia menilai, para pengungsi itu hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, mereka dimanfaatkan oleh orang yang menjual kebaikan, keramahan, keindahan Indonesia, sehingga tertarik pergi ke Indonesia. Mereka sebetulnya korban, kata Ustadz Dery. Ihwal tanggapan agar menampung para pengungsi di rumahnya, Ustadz Dery mengatakan, pihaknya siap menampung apabila hal itu bisa diurus. Dia meminta pemerintah mendengar bahwa dirinya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang kini berada di Aceh. Saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya.
pesantren DSH. Ada 2 hektare tanah di sana. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, mondok di sana, belajar di sana. Ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan pekerjaan mereka di sana, ujar dia. Namun, belakangan Ustadz Dari juga menyampaikan video permintaan maaf atas pernyataannya tersebut. Permintaan maaf itu diunggah melalui akun TikTok miliknya. Menanggapi video viral itu, salah seorang warga di sekitar lokasi garmen yang dimaksud Ustadz Dari, bernama Aban Sobandi, 63 tahun, mengaku tidak mengetahui adanya lahan seluas 2 hektare di lingkungannya. Dia menambahkan, warga juga menolak para pengungsi. Soal akan dipekerjakan di garmen, warga sama menolak. Karena di Tasik juga banyak yang nganggur,